Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Sedekah artinya membelanjakan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sedekah tidak selalu harus dalam bentuk harta. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk tenaga, pikiran, dan sebagainya. Sedekah merupakan amalan yang sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah merupakan bukti rasa syukur seorang hamba atas segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga memiliki banyak keutamaan, di antaranya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta serta melancarkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang mulia dan balasan yang berlipat ganda bagi siapa saja yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada dasarnya sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun terdapat sedekah yang paling utama jika dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa jenis sedekah sesuai dengan tingkat keutamaannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sirriyah yang artinya secara diam-diam atau rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terselamatkan dari sifat riya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Perlu kita ketahui, bahwa sedekah yang utama untuk disembunyikan adalah sedekah kepada fakir miskin, dengan maksud untuk menutupi aib orang fakir tersebut, sehingga tidak tampak oleh orang kekurangannya, sehingga hal tersebut menjadi nilai tambah ketika bersedekah kepada fakir miskin. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang kepada pelaku sedekah khofiyah, bahkan memuji pelakunya, dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. 2. Sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah paling utama yang kedua adalah sedekah yang diberikan ketika dalam keadaan sehat dan kuat. Sesungguhnya itu lebih utama daripada sedekah ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Hal tersebut berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki menemui Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda amalan itu, ketika ruh sampai di tenggorokan barulah engkau berwasiat, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal, waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sedekah dari kelebihan harta. Sedekah paling utama yang ketiga adalah sedekah yang dilakukan ketika kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi dan masih mempunyai kelebihan harta. Dengan begitu, sebaiknya ia menyedekahkan hartanya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Hai anak Adam, jika engkau memberikan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu. Tetapi bila engkau menahannya, akan berbahaya untukmu. Engkau tidak akan tercela atas kesederhanaanmu. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim. Adapun jika ada orang yang bersedekah, sementara keluarganya lebih membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga sungguh lebih utama. 4. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Sedekah paling utama yang keempat adalah bersedekah sesuai dengan kemampuan, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sesuai dengan kemampuan, dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu." Hadis riwayat Abu Dawud. Sedekahlah walau sedikit tapi sesuai dengan kemampuan. Sesungguhnya itu lebih baik daripada sedekah banyak tetapi dipaksakan. Hal ini juga berlaku untuk amalan-amalan saleh yang lainnya. 5. Sedekah kepada keluarga. Sedekah paling utama yang kelima adalah bersedekah kepada keluarganya. Dalam hal ini adalah anak dan istri. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila seorang muslim berinfak atau menafkahi keluarganya semata-mata mengharap ridho Allah, hal itu termasuk amalan sedekah yang dicintai Allah. Hadis riwayat Muslim. 6. Sedekah kepada kerabat. Sedekah paling utama yang keenam adalah bersedekah kepada kerabat, yang termasuk kerabat adalah adik, kakak, paman, bibi, sepupu dan yang lainnya. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikannya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah salah satu sedekah, dan kepada kerabat ada 2 kebaikan yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Tujuan bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan adalah agar mereka tidak lagi larut dalam permusuhan. Selain itu, diharapkan juga agar mereka menyadari bahwa sesama umat muslim tidak diperbolehkan saling memusuhi. Karena sesungguhnya Allah sangat melaknat mereka yang memutuskan tali silaturahmi, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. 7. Sedekah jariyah.
Sedekah paling utama yang ketujuh adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal. Sesuai dengan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang termasuk sedekah jariyah adalah tanah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, penanaman pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, dan proyek-proyek lain yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, yang memiliki sifat tidak habis dan tidak berkurang, meski telah dimanfaatkan berkali-kali. Demikianlah urutan sedekah yang paling utama menurut Al-Quran dan hadis. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.